Saya percaya bahwa ketika kita mengunjungi sebuah daerah, entah itu perkotaan atau pedesaan, keindahan alam menjadi poin penting untuk dikunjungi, lalu diabadikan dan dipajang timeline media sosial kita. Yang indah-indah memang selalu menarik, tapi ada begitu banyak pesona lain dari sebuah daerah yang baru kita kunjungi. Misalnya tentang hasil alam, tentang adat istiadat daerah tersebut, atau peninggalan sejarah yang menyisakan cerita abadi. So, kali ini saya akan mengajak pemirsa di seluruh Indonesia untuk mengenal sisi lain dari sebuah perjalanan yang mungkin saja mampu menarik Anda untuk berkunjung ke daerah ini. Kabupaten Buol adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Buol dianugerahi dengan sumber daya alam yang begitu melimpah. Tidak hanya kekayaan alam bahari, tetapi Kabupaten Buol juga memiliki kekayaan lainnya. Nah, ikuti terus perjalanan saya mengeksplor Kabupaten Buol untuk mengenal apa saja yang menjadi potensi dari daerah ini. Dari Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk Pesona Indonesia. Buol. Mendengar kata ini seakan mengucapkannya sedikit rumit. Pertemuan huruf U dan O bisa membuat lidah kita ribet mengucapkannya. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Melainkan kita akan mengeksplor salah satu yang cukup terkenal dari daerah ini. Apa ya? Pasti bertanya-tanya kan? Nah, untuk Anda yang sudah pernah kemari, pasti suka ada nih yang menitip oleh-oleh, titip gula merah ya. Atau jangan lupa beli sagu di Buol. Gula merah atau sagu jadi poin penting eksplor kita dari Kabupaten Buol. Suka makan kolak pisang, bubur kacang ijo, atau es cendol? Nah, bahan pemanis utama dari makanan-makanan tersebut pastilah gula aren atau gula merah atau gula Jawa. Nah, Kabupaten Buol itu terkenal banget dengan hasil gula merah. Katanya gula merah dari Kabupaten Buol bersih, manis, tanpa bahan campuran apapun. Nah, sekarang saya berada di salah satu kecamatan yakni Palele, di mana masyarakat Palele hampir sebagian besar bermata pencaharian sebagai pembuat gula merah. Saya juga penasaran bagaimana sih proses pembuatan si manis dari Buol ini? Nah, Kabupaten Buol tidak hanya terkenal dengan keindahan alam baharinya. Salah satu yang menjadi produk unggulan yang menjadi keunikan di Kabupaten Buol adalah penghasil gula merah. Ya, kabupaten ini juga dikenal dengan kabupaten penghasil gula merah terbesar di Sulawesi Tengah. Sekarang saya sudah berada di Desa Kuala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Di belakang saya sudah ada rumah tempat memproduksi gula merah. Ayo kita lihat bersama bagaimana cara membuat gula merah. Pak Kis, nah sekarang kita mau ke pohon ya. Apa saja yang di bawah nih? Gelon 2, terus sama pisau. oh ya, langsung saja kita. Ayo, lewat mana Pak? Oh lewat sini. Oh iya. Bapak duluan di depan. Saya ikut Bapak. Pak, pohonnya sebelah mana Pak? Oh. Bersama Pak Kisman, saya menuju kawasan pohon aren yang menjadi bahan utama pembuat gula merah. Matahari lumayan menyengat, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menuju pohon aren. Berjarak kurang lebih 500 meter, kita telah sampai di pohon aren. Oh ini, yang ini sudah pohonnya yang kita mau ambil arennya. Oh ya. Nah, sekarang saya sudah berada di bawah pohon aren karena saya bukan tenaga profesional atau yang tidak biasa. Jadi yang manjat ke pohon aren itu hanya Bapak Kisman. Kita tunggu sebentar Bapak Kisman turun membawa aren untuk jadi bahan membuat gula merah. Bahan utama pembuat gula merah adalah air sedapan dari pohon aren. Cairan manis ini dinamai nira, atau kalau daerah Indonesia bagian timur dikenal dengan istilah saguer. Nah, Pak Kisman harus memanjat ke ujung pohon untuk mengambil hasil sedapan yang ia sudah kumpulkan dari semalam. Oh ya, untuk mengambil hasil air nira dilakukan sehari 2 kali, yakni pagi dan sore.
Karena air nira tidak bertahan lama, kalau sudah lama airnya berubah menjadi asam. Tandan pohon aren dipukul-pukul terlebih dahulu agar cairannya bisa keluar. Lalu ujung tandan dilukai. Nah, pada bagian ujung diberi penampung untuk nantinya penampung air inilah yang akan diambil sore hari nanti. Nah, sekarang Pak Kisman sudah turun dari pohon aren dan kayaknya sudah membawa hasil dari air niranya. Ini ya Pak ya? Ya. Nah, setelah ini kita akan kembali ke rumah produksi tempat Pak Kisman membuat gula merah. Gendong aja Pak. Air nira yang sudah kita ambil tadi tidak boleh menunggu lama, langsung saja dimasak. Nah, cara masaknya pun masih sangat tradisional dengan menggunakan kayu bakar. Katanya aromanya akan sangat berbeda jika menggunakan pembakaran modern. Proses memasak memakan waktu kurang lebih 2 hingga 3 jam, tergantung dari banyaknya air nira yang dikumpulkan. Nah, sekarang kita sudah di tempat produksi gula merah di tempat Pak Kisman. Pak, ini proses masaknya ini berapa lama Pak kalau sekali produksi? Sekitaran 3 jam. Satu kali naik belanga 3 jam dan biasanya perbedaannya ini dari gula merah yang lain apa Pak? Yang diproduksi di sini dengan Kalau kita ini tidak pakai campuran, kalau yang lain-lain kan biasa dipakai campuran jadi tidak tahan. Biasanya seminggu langsung rusak sudah gula. Oh. Kalau kita punya ini biar disimpan sampai 2 bulan. Oh, 2 bulan bisa. Ya, tidak rusak gulanya. Biasanya itu dicampur apa ya Pak ya? Kalau kita bilang di sini itu sambiki. Oh, sambiki, labu. Ya, labu. Labu dicampur labu. Kalau di sini murni benar-benar Ya, murni, murni. hanya nira, tidak Ya, dicampur ya, dengan. tidak ada. Jadi dia bisa lebih tahan Ya, 2 bulan. Sedangkan kalau yang dicampur biasa hanya satu minggu langsung rusak begitu ya Pak. Oh, itu cara membedakan Ya. mana gula merah yang murni, mana yang sudah ada campuran. Ini berapa? Sedikit lagi ya baru bisa diaduk. Sedikit lagi. Oh ya. Air nira terus dimasak sampai mengental. Kondisi api harus tetap terjaga karena pemasakan gula merah membutuhkan api yang lumayan besar. Makanya di tempat memasak ini lumayan panas pemirsa. Ya kalau nggak kuat pasti dia menyerah. Gula merah dari Desa Palele, Kabupaten Buol ini sangat terkenal karena kebersihan gulanya. Dan gula di sini dibuat tanpa ada penambahan pengawet-pengawet lainnya, apalagi pewarna makanan. Gula dari Desa Palele sangat asli dan terjaga kualitasnya. Sekarang sudah selesai, dipindahkan ke situ. Pak, kenapa dia harus digaruk terus? Supaya dia jadi keras. Hah? Sampai dingin atau jangan tunggu dingin? Ya, sampai pokoknya dia sampai bisa jadi. Iya. Itu Lihat dari sini kalau dia putih bagus gulanya itu. oh. Kalau pinggirannya putih jadi gulanya. Kalau tidak putih rusak gula. Berarti ini jadi? Ya, iya jadi. Setiap harinya Pak Kisman bisa memproduksi gula merah 10 pasang atau 20 biji gula dengan bentuk yang menurut saya lumayan besar. Harga satu pasang gula merah hanya dibanderol Rp15.000. Tapi jika sudah ke tangan kedua, harganya bisa mencapai Rp20.000. Kalau taruh sini semua tadi pas. Nah, jadi tadi setelah proses dimasak, terus ditaruh dalam cetakan, ditunggu hanya sekitar 20 menit, bisa lebih sampai dingin ataupun tidak, tapi sekarang sudah memang mulai membeku. Nah, sekarang masuk proses membungkus
gula merah dibungkus kas buol itu kayak bagaimana, Pak? Ayo, Kayak gini. saya coba Ya, kita di situ dulu ya. sini. Terus kanan, seperti itu. Terus kita ambil ujungnya. Hop, lipat. Wah, hati-hati Bu, jangan keras-keras, pecah nanti. Bu. Oh iya. Terus Oke. selain dijual di buol, kemana saja biasa? Tetap di sini Bu. Tetap di sini. Habis. Iya, Habis. habis. Proses pembuatan gula merah sudah selesai. Saya pun berbahagia karena bisa membawa pulang gula merah untuk oleh-oleh. Tapi saya akan mengajak pemirsa Pesona Indonesia untuk mengeksplor kekayaan lain dari Kabupaten Buol. Apa itu? Makanya tetap di Pesona Indonesia. Dan sudah diajar lipat atau bungkus gula merah. Terima kasih.